Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmaninya maupun jiwaninya. Itu. Sekarang saya mau bertanya, masih adakah semangat di hati Anda? Masihkah ada tekad di diri Anda untuk lepas dari apa yang Anda rasakan saat ini, yaitu apa? Asam lambung maupun anxiety maupun psikosomatik. Nah, oke. Saya memang jarang upload video. Saya sekarang menghabiskan waktu di Empang, mancing tiap hari, siang juga. Tentunya kalau libur sih pagi sampai siang sampai malam ya. Tapi kalau hari kerja ya sore sampai malam gitu. Nah, kenapa saya melakukan itu semua? Nah, ini simak baik-baik karena Anda nanti akan mengerti kenapa saya harus melakukan itu semua. Nih. Nah, pakai ini. Kenapa saya harus melakukan yaitu terapi-terapi yang intinya saya menjauhkan diri di dalam rumah. Bukan menjauhkan diri ya, maksudnya membiasakan diri di luar rumah, begitu. Nah, begini. Karena kalau kita terbiasa yaitu dengan keadaan di luar sana, maka nanti ketenangan, terus di diri Anda, terus apalagi jati diri Anda, dan sebagainya, Anda nanti akan menemukan yaitu semua apa sih yang dibutuhkan oleh pikiran Anda, apa sih yang dibutuhkan oleh badan Anda, begitu. Nah, ini yang paling penting dan memang susah untuk dilakukan. Begini, taktiknya adalah begini ya. Selain Anda berobat, silahkan minum obat. Tetapi kalau Anda minum obat kok begitu-begitu saja, begini saja, kok masih begitu, justru malah begini dan begini, ngeluh aja. Nah, ini adalah satu-satunya jalan yang bisa Anda lakukan. Ya, bukan satu-satunya sih, banyak. Misalkan meditasi, ya, relaksasi. Itu penting Anda lakukan. Dan yang lebih menakjubkan lagi apabila meditasi, relaksasi digabungkan dengan diri kita menyatu dengan sang alam semesta. Bagaimana cara menyatu dengan alam semesta? Kita harus sering keluar rumah, kita menenangkan diri di luar rumah, kita cari kesibukan atau hiburan untuk menenangkan diri di luar rumah. Itu bisa Anda lakukan di luar jam kerja, gitu. Kalau Anda ibu rumah tangga, ya sempatkan waktu itu. Di luar rumah bukan berarti meninggalkan rumah sejauh-jauhnya, tidak. Bisa di pekarangan, bisa di halaman rumah, bisa di sawah, bisa di tempat yang dulu pernah Anda itu mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini yang mau saya utarakan di sini. Nah, begini, dulu waktu masih kecil, ya, saya yakin Anda bahagia di suatu tempat. Misalkan Anda pernah bermain di pantai, di gunung, di sawah, sama teman-teman Anda, membuat Anda bahagia. Alangkah baiknya Anda kunjungi tempat itu. Saya yakin tempatnya masih ada kok. Laut masih ada di pantai, ya, di kampung Anda itu. Nah, di situ Anda bisa berimajinasi begini. Oh, saya dulu pernah bermain dengan teman saya ini, teman saya itu. Oh, dia lucu. Saya melihat dia lompat, saya melihat dia mandi di sungai, mandi di laut. Oh, bahagianya. Nah, Anda imajinasikan itu untuk menginstal ulang pikiran Anda. Ya. Tapi catatan, jangan mengulang peristiwa yang membuat Anda mendapat yang namanya luka batin. Gitu. Ya. Terus, waktu masih remaja, saya yakin Anda punya kenangan terindah tersendiri, ya atau tidak? Di tempat mana, mungkin di taman, Anda ketemu dengan seseorang yang pernah membuat Anda bahagia, yang pernah membuat Anda
tertawa, tersenyum. Lakukan itu. Datangi tempat itu. Imajinasi. Itu adalah salah satu, yaitu menistal pikiran Anda. Nah, terus selanjutnya cari kesibukan di luar rumah yang membuat Anda itu rileks. Jangan mencari kesibukan di luar rumah yang bising. Karena apa? Saat ini Anda butuh ketenangan. Kalau Anda dengar suara yang bising-bising, suara ribut, suara kacau pikiran Anda. Nah, disinilah dibutuhkan untuk sementara terapilah di tempat yang hening. Ya, yang di situ hanya terdengar suara alam. Ya, ada pohon mungkin, ada air, dan di situ pasti ada oksigen. Nah, manfaatkan itu untuk meditasi. Diam. Atur napas. Pusatkan pikiran Anda pada nafas. Ya, keluar masuk nafas Anda secara alami. Itu nikmati. Alhamdulillah saya bisa bernapas. Masih bisa bernapas. Banyak orang yang paru-parunya masih ada, hidungnya masih ada. Untuk bernapas dia pakai bantuan oksigen. Ya atau tidak? Nah, banyak orang yang tiap minggu dia harus cuci darah karena ginjalnya sudah nggak bisa berfungsi lagi. Tetapi kita semua ini, termasuk saya dan Anda, ya, normal semua. Jantung dicek normal, ya atau tidak? Di ronsen paru-paru normal, CT scan kepala normal. Mungkin ada yang pernah endoskopi, mungkin hanya gratis apa itu, ya. Itu wajar. Hanya itu. Tetapi di sana masih banyak orang yang bernapas harus pakai oksigen, cuci darah, jantungnya sudah pakai ring. Ya, kalau kita masih normal semua ini, kita harus bersyukur. Saya yakin Anda ini semua orang-orang yang tegar. Nyatanya sampai saat ini Anda masih bertahan dengan psikosomatik. Padahal psikosomatik itu orang mengatakan 1001 sensasi. Nyatanya Anda sampai sekarang masih bertahan, ya, masih bisa bernapas. Walaupun kadang napasnya agak ngos-ngosan, setidaknya Anda masih bisa bernapas. Setidaknya Anda masih bisa berjalan. Kita semua, ya, kita masih bisa berjalan, ya, tidak dibopong, tidak pakai kursi roda, ya atau tidak? Nah, itu. Walaupun kadang Anda berjalan merasa kayak sempoyongan ini, tapi setidaknya Anda masih bisa berdiri. Kita semua masih bisa berdiri, masih bisa melihat keindahan alam ini. Coba bayangkan, banyak rekan-rekan kita, ya, untuk melihat dunia aja nggak bisa, ya, untuk mendengarkan alunan-alunan keindahan musik-musik, suara-suara nggak bisa karena tunarungu, nggak bisa melihat karena tunanetra. Mohon maaf. Ada yang nggak punya kaki, tapi mereka masih semangat. Nggak punya tangan, kita lengkap kaki, tangan, bisa bekerja semua. Nah, disitulah kita harus bersyukur. Itu, Anda semua orang-orang yang hebat, masih bisa bertahan dengan 1001 sensasi itu. Ya atau tidak? Anda katanya takut, saya takut sakit ini, Pak, takut sakit ini. Nyatanya sampai sekarang Anda gak sakit yang itu, yang ini, yang seperti Anda bayangkan. Anda takut mati. Wah, takut mati mendadak. Nyatanya sampai sekarang kita masih bisa bernapas, masih bisa melihat anak-anak kita, masih bisa melihat orang tua kita, pasangan kita, masih bisa melihat gunung yang menjulang tinggi, laut yang membentang luas, sawah-sawah yang hijau, padi yang sudah mulai menguning, langit yang biru, bintang-bintang gemerlapan, bulan purnama.
Gitu. Ya. Kita itu memang harus selalu bersyukur dengan itu semua. Ini mengingatkan saya dan Anda. Belum tentu saya itu masih bisa semua. Ya, saya ini baru belajar dan berusaha. Itu. Nah, itu ya. Mulai sekarang ayo Anda flashback, datangi tempat-tempat yang dulu membuat Anda itu bahagia, membuat Anda nyaman. Anda bisa bermeditasi, berimajinasi, membayangkan tempat itu. Di taman, di gunung, di laut, di sungai. Sambil bermeditasi, imajinasi, afirmasi, sugesti. Itu. Memang, saat Anda merasakan sensasi itu, Anda tidak bisa konsentrasi. Iya, saya tahu. Tetapi, kalau Anda misalnya, wah saya nggak konsentrasi, nggak mau itu, nggak bisa. Nanti selamanya akan begitu. Itu ya. Nah, jadi mulai sekarang, ayo. Nggak usah merenung melamun di dalam rumah. Ayo kita keluar rumah. Ya, hindari dulu orang-orang yang membuat kita jengkel dan sebagainya. Ya, sementara hindari. Kita cari orang-orang yang energinya positif. Anda punya kesibukan mancing, punya kesibukan apa, lakukan. Itu, ya. Kalau misalkan Anda keluar rumah kok merasakan, bertahan, sedikit bertahan. Kalau Anda turuti misalnya Anda keluar rumah kok, saya ingin cepat pulang, saya mau cepat pulang. Terus Anda pulang. Nanti akan begitu terus. Saya memang bukan dokter, bukan psikiater, saya ini mantan penderita. Jadi saya paham gitu. Oke, lakukan itu ya. Salam sehat dari Pribasuyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.